Halo, semangat pagi teman-teman semua. Oke, kita akan sebentar mulai untuk IG Live kita. Ya, semangat pagi semuanya. Ya, malam hari ini kita akan sebentar mulai live IG. Sudah mulai ada yang masuk. Selamat malam Ibu Nur Hasana. Oke, sebentar saya sambil persiapkan untuk setting dan hari ini saya tidak sendiri tapi bersama dengan teman kita ya, Coach Pak Suwandi yang luar biasa. Oke, tes dulu suara apakah bisa mendengar dengan jelas? Ada juga Christopher. Halo Christopher. Apakah Bapak Ibu teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, kita persiapan dulu ya. Ya, topik hari ini seru sekali ya, teman-teman. Nanti kita akan belajar tentang WFH atau WFH ya. Atau orang work from home. Nah, apakah work from home itu atau bagaimana ya? Kita akan sebentar nanti mengundang Coach Suwandi. Sebentar, ini saya cek dulu persiapan. Selamat malam, ada Ibu Maria Teresa, ada Lo Sanjaya. Oh ya, halo bro. Wah, ini Bro Sanjaya ya dari Jakarta. Oke, ada Amal. Siapa ini? Maaf, Ahmal Rizky ya. Oke, selamat bergabung teman-teman semua. Oke, saya mau cek suara sekali lagi. Apakah bisa mendengar suara dengan jelas? Halo teman-teman, kalau bisa mendengar suara saya dengan jelas, bisa jempol atau lambaikan tangan gitu ya. Oh ini, Lo Sanjaya. Oke, Bro Sanjaya sudah oke ya, jelas ya. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah mulai masuk teman-teman. Oke, ya. Oke, Bro Anta Kirana. Wah, senang sekali bisa join juga ya. Nanti minggu depan dengan Bro Anta ini yang luar biasa ya, coach kita yang luar biasa. Oke, ini ada juga oh ya coach Suwandi Tips Sakti sudah mulai masuk juga. Oke, sebentar kita persiapan dulu teman-teman sebelum saya nanti mengundang coach Husanto ya, coach Suwandi. Nah, oke, soalnya tadi baru chatting juga dengan Coach Susanto. Oke, baik. Teman-teman, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di live IG saya. Perkenalkan, mungkin beberapa baru melihat live IG ini ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya adalah Heri Komala. Saya adalah seorang entrepreneur di bidang pembibitan dan peternakan ayam selama lebih dari 20 tahun. Dan saya juga adalah seorang karakter motivator selama 12 tahun lebih. Ya, dan sudah roadshow seminar di lebih dari 70 kota. Seingat saya 80 sudah ya, 80 kota di Indonesia. Dan senang sekali hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semua di live IG ini. Ya, saya juga adalah seorang affiliate marketer ya, dan nanti kita akan belajar tentang internet, khususnya tentang bisnis internet dengan seorang yang luar biasa. Oke. Oke, thank you Bro Anta. Wah, terus jadi inspirasi Bro Anta juga ya. Nanti ketemu Bro Anta ya minggu depan gitu ya. Minggu depan hari Kamis, teman-teman. Oke, ya Ibu Mercy selamat join, Pak Sulpahmi juga selamat join. Oke, baik. Malam hari ini kita akan belajar tentang WFH atau WFH gitu ya. Di mana-mana orang bilang WFH itu work from home. Ya, tentang bekerja dari rumah gitu. Ya, tapi apakah kita bekerja dari rumah seperti apa gitu ya? Kita mau belajar hari ini khususnya dalam hubungannya dengan bisnis internet gitu ya, di digital gitu. Karena sekarang ini zamannya sudah berubah, teman-teman. Ya, kita harus belajar gitu ya. Oke. Selamat bergabung juga Bu Ori. Oh, ini Bu Ori ya. Juga ada Pak AA Sugi ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sebentar saya akan connect ke ini dulu ya, ke Pak
Sebentar ya. Oke, ini semoga kita IG Live hari ini bisa lancar semua ya teman-teman ya. Nanti seandainya kalau terputus, teman-teman bisa join lagi ya, refresh lagi ya. Semoga ini lancar koneksi internet kita ya, yang pakai wifi, yang pakai kuota ya, semoga lancar semua. Oke, saya sekarang akan undang Tips Sakti Mr. Suwandico. Oke. Halo Pak Halo, Heri, halo, halo Pak Suwandi. apa kabar Pak? Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke. Iya, iya. Gimana kabarnya Pak Suwandi? Baik, baik, sehat selalu. Baik ya. Oke, nah ini teman-teman, perkenalkan ini adalah Mr. Suwandico. Wah, ini saya panggil Mister gitu, keren gitu ya. Karena mengingatkan saya dengan seorang ini, seorang bintang film, Pak. Ini idola saya ini, Pak ya. Namanya kan juga Cho gitu, Pak ya, Cho Yun Fat gitu ya. Wah, Jadi ini bisa kalau aja nih. kalau lihat Pak Pak Suwandi ini, wah ini ganteng bener seperti bintang film gitu ya, Mr. Suwandi Show gitu ya. Kita panggil Coach Pak Suwandi gitu ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah bergabung. Ini mulai masuk terus. Ada, Pak Henry. Wah ini Pak Henry Pipi saya panggil ya, luar biasa ini. Ini Sultan Berau ini ya. Ada Bu Tanti, ada ini Bapak Pak Ibu Trisna ya. Terima kasih, selamat join semuanya. Saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, sekarang ini yang ada di hadapan Bapak Ibu adalah seorang coach yang luar biasa, mentor saya juga, khususnya di internet bisnis gitu ya. Beliau adalah Mr. Suwandico. Boleh tepuk tangan dulu, wah luar biasa. Ya, terima kasih Thank you, thank you, sebelumnya, thank you. Coach Suwandi bisa bergabung di live IG kami. Ya, di sini kita mau belajar terus. Seperti yang Pak Suwandi bilang, bahwa kita kalau mau meningkatkan kemampuan kita harus belajar, belajar, dan belajar terus ya Pak Suwandi ya. Oke, Yes. nah, oke, topik hari ini kita akan belajar tentang WFH teman-teman ya. Kalau orang WFH itu katanya work from home gitu ya. Katanya work from home, tapi apakah cuma sekedar work from home atau bagaimana gitu ya. Oke, mungkin ini Coach Suwandi bisa memperkenalkan diri dulu, bisa ini dulu ya, menyapa dulu ya. Oke, silakan Coach, Oke. silakan. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih nih atas kesempatan untuk bisa share nih di IG Live-nya Pak Heri. Selamat datang teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, saya sebelumnya ya sebelum terjun ke internet, saya sebenarnya adalah pebisnis aksesoris komputer. Nah, kemudian Hmm. ketika saya lihat bisnis aksesoris komputer saya ini makin lama makin besar, berarti saya perlu stok barang makin banyak. Lalu saya perlu gudang makin besar, saya perlu karyawan makin banyak. Nah, yang jadi masalah buat Hmm. saya adalah ternyata profitnya tidak membesar, malah resikonya yang membesar. Nah, saya merasa, wah kalau bisnis model seperti ini mungkin harus saya cari alternatif yang lebih baik. Nah, waktu itu saya melihat ada bisnis internet. Nah, saya mendalamilah bisnis internet tersebut. Kemudian memang akhirnya saya jatuh cinta sama bisnis internet. Jadi sejak tahun 2007 saya mulai terjun ke internet. Kemudian ya kita harus belajar dulu, belajar, belajar, belajar. Kemudian praktek, praktek, praktek. Lalu trial error, salah belajar lagi, praktek lagi, salah belajar. Akhirnya saya berhasil menemukan formulanya. Nah, dari situlah saya baru mulai mengembangkan bisnis saya di internet. Nah, sekarang bisnis aksesoris komputer saya udah tutup, 100% saya online. Nah, jadi misi Hmm. saya sekarang ini ya bagaimana supaya kalau ada teman-teman di sini yang ingin juga membangun bisnis internet dari rumah, nah mari kita sama-sama nih, kita sama-sama membangun well from home. Itu Pak Erik. Ya, ya, ya. Oke, luar biasa ini teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman ini di IG Live ini ya nanti teman-teman bisa bertanya. Jadi memang kalau di IG Live saya ini khususnya kita mengundang pakar-pakar yang luar biasa gitu ya. Kalau minggu lalu dengan Bro Tommy yang kita belajar tentang leadership, hari ini kita belajar tentang online ya, tentang internet marketing gitu juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya, di sana ada tulisan add comment gitu ya. Kalau bertanya silakan teman-teman bisa bertanya.
kepada Coach Suwandi atau kepada saya juga boleh ya, tentang bisnis online, tentang dunia digital, era digital gitu, silakan ya. Jadi bisa langsung bertanya dan nanti kita akan juga langsung memberikan respon atau jawaban gitu ya. Oke, karena kalau cerita tentang digital ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat menarik gitu ya. Tadi saya mendengar Coach Suwandi bilang sampai apa jatuh cinta ya Coach ya. Ya. Itu istrinya nggak cemburu ya Coach ya? Istri lebih cinta lagi, Pak. Oh, Kenapa? istri harus Karena lebih cinta lagi. Ya, ya, ya. ya, karena kan kita jadi sering di rumah gitu, Pak. Oh gitu ya. Karena kerjanya kan kalau apa di bisnis internet ini kan banyak dengan handphone ya Coach ya. Dengan Ya, handphone sehingga handphonenya ini kan bisa diibaratkan kita sering mengelus-ngelus handphone gitu ya. Wah, gini ngelus-ngelus gitu kan ya. Tapi ya, harus ya, ingat ya. juga ya pasangan kita juga harus kita belai, harus kita beri apa cinta juga, kasih sayang dan perhatian gitu ya. Betul, betul, Oke, betul. baik baik baik. Nah, ini Coach saya mau tanya dulu ini. Kita mungkin mulai dari awal Coach ya. Tadi Coach katakan mulai 2007 sudah mulai masuk di bisnis online gitu ya Coach ya. Dari Yes, 2007 ke sekarang berarti berapa? Sudah ada 14 tahun ya, kurang lebih Coach ya, tahun ya. 13-14 tahun. Wah, luar biasa. Sudah lebih dari satu dasawarsa, ini luar biasa sekali ini teman-teman ya. Jadi kita lihat bahwa Coach Suwandi ini adalah seorang yang kalau bisa dibilang itu profesional gitu ya, yang sudah eh, cukup sekian lama gitu ya, 14 tahun ini bukan waktu yang pendek gitu. Nanti makanya kita akan belajar pengalaman-pengalaman dari beliau, ya teman-teman silakan bertanya gitu ya. Oke, jadi pertama itu saya dengar Coach dulu ini ya, sempat kerja di bidang sales marketing ya Coach ya, kemudian buka yang aksesoris tadi ya Coach ya, bisnis ya. Ya, ya. Iya, iya, Jadi iya. dulu waktu Sampai kuliah kerja dulu, Pak. ya, 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 ya. Sampai akhirnya buka usaha sendiri gitu ya. Nah, kalau boleh Ya. tahu Coach, kenapa Coach kok tidak melanjutkan mungkin kerja sama orang atau pekerjaan bisnis yang apa tadi itu Coach? Jual impor ya Coach ya, Aksesoris. impor aksesoris dari China, dari luar negeri gitu ya. Nah, kenapa Coach itu Mhm. yang merubah itu apa gitu Coach? Boleh silakan Coach cerita, mungkin lebih lebih Oke. lanjut ya. Jadi waktu lulus kan kita pikirannya kerja ya. Jadi dulu waktu saya lulus kuliah saya ambilnya elektro, teknik elektro. Nah, lulus kuliah pikirnya oh habis lulus nih kerja nih. Ya udah kita lamar kerja. Nah, setelah kerja kita melihat ternyata penghasilan tidak meningkat sesuai dengan inflasi. Ya, jadi nggak Hmm. kekejar gitu. Nah, jadi akhirnya saya berpikir ini kelihatannya harus bisnis nih. Nah, dari kerja berpikir, wah ini harus bisnis nih, bisnis bagus nih. Nah, jadi akhirnya saya terjunlah ke bisnis, coba-coba berbisnis. Dan ternyata memang tidak mudah. Ya, dari pola bekerja, kemudian terjun ke bisnis, itu terjadi perubahan mindset. Mindset yang paling berat adalah, kalau kita bekerja, kita merasa tiap bulan dapat income nih. Dapat. Hmm. Begitu kita terjun ke bisnis, tiap bulan belum tentu dapat income. Bahkan mungkin tiap bulan nombok. Ya, jadi di tahun pertama itu nombok. Ya. Wah, aku belum Hmm. datang. Tapi sudah ada modal, sudah ada biaya operasional, akhirnya nombok kan. Nah, Ya. jadi tantangan seperti itu yang biasanya berat bagi orang untuk berpindah dari kerja ke bisnis. Nah, setelah bisnis ya itu yang saya katakan tadi bahwa ternyata dari bisnis sebenarnya kan saya mengharapkan ada income dan ada waktu. Nah, tapi ternyata income-nya memang besar, tapi waktunya besar. Nah, waktunya justru Hmm. gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya berpikir perlu alternatif nih. Jadi selain bisnis itu saya melihat terutama aksesoris komputer resikonya sangat tinggi. Nah, di sisi waktu juga sangat sedikit. Jadi akhirnya saya carilah alternatif. Bisa nggak ada bisnis yang bisa banyak waktu, penghasilannya tak terbatas, tidak perlu stok barang, tidak perlu karyawan, tidak perlu gudang, tidak perlu lokasi, tapi penghasilannya bisa unlimited. Nah, jadi saya cari-cari, ya saya melihat nih, internet nih ada nih yang bisa seperti itu. Udah, saya berguru lah ke berbagai guru yang menurut saya, mereka bisa membimbing saya waktu itu.
Iya. Wah, luar biasa ini Coach ya. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau untuk teman-teman yang mau mulai usaha, ya saya juga seorang entrepreneur, pengusaha. Memang untuk menjadi pengusaha harus butuh mental ya Coach ya. Harus butuh mental yang benar-benar kuat, tangguh gitu ya, harus siap. Bahkan di awal mungkin tidak dapat income dulu gitu ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 6 bulan, bahkan hampir setahun. Mungkin harus siap-siap kita apa ya, mengeluarkan tenaga, biaya, mungkin belum bisa dapat hasil gitu ya, Coach ya, untuk di Betul, awal ya. betul. Itu kalau kita Terkadang kerja, BEP-nya lama. ya BEP-nya lama gitu. Tapi setelah kita nemukan caranya, wah itu bisa langsung jos terbang gitu ya. Jos, Istilahnya enak itu. pertumbuhannya eksponensial gitu, Coach ya. Nah ini nanti Betul, yang mau betul. kita coba mungkin Coach bisa sharing gitu, Coach ya. Karena saya masih ingat Hmm. ini kata-kata Coach, kalau kita mau berhasil terutama di internet bisnis ini ada 3 hal Coach ya, yang saya ingat, yang saya catat. Yang pertama adalah kita harus memiliki ini, istilahnya saya singkatannya MKT gitu Coach ya. Oke. MKT gitu ya. M-nya bukan makan teman-teman, bukan. Tapi M-nya untuk kalau kita mau berhasil harus punya mentor yang tepat gitu ya Coach ya. Oke, jadi Betul, betul. teman-teman harus punya mentor. Nah, mentor itu apa? Secara sederhana, singkatnya, mentor itu orang yang membimbing kita. Nah, teman-teman di bisnis internet ini salah satu orang yang membimbing saya, iya ini di depan ini orang ganteng ini, ya yang saya bilang kayak artis gitu ya, wah Nah, Kesuandico gitu ya. Oke, nah ini yang thank you, membimbing thank you. saya. Ya, jadi harus ada mentor yang tepat. Nanti Coach bisa tolong lebih jelaskan nanti Coach ya. Jadi MKT, Hmm. M-nya adalah mentor, yang kedua adalah K, K-nya adalah kendaraan yang tepat. Nah, nanti kendaraannya apa ini? Mungkin nanti Coach bisa cerita juga. Yang pasti kendaraannya ini bukan mobil ya teman-teman. Jangan bayangkan mobil atau truk atau bus, bukan. Nah, tapi apa itu nanti akan Coach dijelaskan. Ya, dan yang ketiga, T ini yang paling penting kalau menurut saya. Ya, kalau T itu nama istri saya Tessa gitu ya. Itu penting-penting gitu. Tapi maksud Penting. saya T di sini itu penting, itu paling penting gitu ya. Oke, tapi di sini T-nya adalah tindakan kita. Wah, gitu ya. Ya, Jadi kita kalau punya mentor, kita belajar, kemudian ada kendaraan yang tepat, kita jalan, tapi kita tidak bertindak, cuma diem aja, lihat aja, tidak bertindak, tidak bergerak ya, nggak ada hasilnya gitu. Hasilnya nol, sudah betul, nolnya besar gitu kan betul. ya. Nah, nanti ini Coach Wandi akan lebih banyak cerita tentang internet bisnis seperti apa sih, kendalanya bagaimana, dan kalau kita mau sukses bagaimana gitu ya. Coach Wandi nanti akan bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan teman-teman di bawah ada kolom add a comment gitu ya. Jadi di sana teman-teman bisa tulis pertanyaan yang teman-teman mau tanya apa ya. Jadi di sini kita membahas tentang internet bisnis. Tolong jangan tanya apa ya, jangan tanya pasangan hidup, atau tanya makanan, atau tanya jalan-jalan, jangan. Ini topik hari ini khusus Ya. tentang internet bisnis ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanya boleh, silakan. Mumpung ini ada pakarnya teman-teman ya. Oke, silakan Coach Wandi untuk melanjutkan dulu. Silakan Coach. Oke, thank you Pak Heri. Wah, udah diringkas nih dengan MKT nih. Nah, luar biasa sekali nih Pak Heri ini. Jadi gini Pak Heri, dulu waktu saya terjun ke internet, saya nggak tahu bahwa kita perlu MKT. Ya, jadi saya sama sekali nggak tahu. Jadi waktu itu kan saya pengen banget terjun ke bisnis internet. Bagi saya, oh kalau terjun ke bisnis internet, secara logik kan saya harus belajar sebanyak-banyaknya tentang bisnis internet. Itu langkah yang saya lakukan. Makanya kan saya beli e-book, saya beli home study course, saya ikut workshop, saya ikut training, ikut coaching. Saya belajar sebanyak-banyaknya. Nah, waktu itu seperti itu. Nah, setelah saya belajar sebanyak-banyaknya, akhirnya saya pusing sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kan banyak banget ilmunya. Nah, Jadi makin banyak ilmu, makin pusing ya Coach ya. ya kan? Oke. Misalnya dengan guru copywriting. Nah, guru copywriting mengatakan bahwa copywriting adalah ilmu terbaik untuk menghasilkan uang dari internet. Nah, terus kemudian saya belajar dengan guru e-book. Guru e-book mengatakan bahwa membuat e-book adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang banyak lewat internet. Terus kemudian saya belajar dengan guru AdSense misalnya. Guru AdSense mengatakan bahwa AdSense adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang. Terus saya belajar dengan guru SEO. Guru SEO mengatakan SEO adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang. Jadi semuanya terbaik.
Nah, karena saya Hmm. belajar banyak, ya kan? Nah, akhirnya saya pusing tuh, banyak banget ilmu yang saya dapatkan, saya praktek sana sini, akhirnya errornya terlalu banyak, uang yang saya keluarkan juga terlalu banyak, waktu yang saya habiskan juga terlalu banyak. Nah, akhirnya di ujungnya saya berpikir, saya harus tentukan nih, kemana saya harus fokuskan, kemana sih yang sebenarnya bisa membuat saya benar-benar nih breakthrough, ya benar-benar breakthrough, bukannya dapat kecil gitu, bukan. Nah, jadi akhirnya saya pilihlah satu mentor waktu itu. Nah, setelah saya pilih satu mentor, beliau yang mengarahkan saya. Nah, oke, pertama kamu harus mulai yang namanya TIP, ya. Jadi TIP nih. Pertama kamu harus mulai dari kamu maunya kemana. Karena kalau orang mau ke Amerika sama orang mau ke Bali, strateginya beda. Artinya Iya, kalau kamu iya, mau betul. bisnis yang 1 juta dolar sama bisnis yang 100.000 dolar sama bisnis yang 10.000 dolar, strateginya beda semua. Nah, Hmm. jadi tentukan dulu targetnya. Jadi TIP tentukan dulu targetnya. Nah, targetnya apa? Targetnya impiannya apa? Ya, goalnya apa? Setelah itu, yang kedua apa? Target marketnya siapa? Nah, Hmm. kemudian target kendaraannya siapa? Karena kita udah tahu goalnya apa, berarti kendaraan yang kita pilih ini harus yang bisa menuju goal tersebut. Nah, jadi dengan adanya mentor, kita akhirnya jelas nih kita mau pakai kendaraan apa. Nah, setelah itu tinggal I-nya. Ya, I-nya kan TIP, Iya, target. TIP, I. target. Nah, ini adalah ikatannya apa nih? Setelah kita tentukan target, ternyata kita perlu mengikat diri kita. Mengikatnya dengan apa? Mengikatnya dengan jadwal, mengikatnya dengan habit harian, mengikatnya dengan komitmen. Karena kalau kita tidak mengikat diri kita kalau kerjain sesuatu itu, kalau sempat baru kerjain, ya nggak bakal jadi. Harus selalu kita siapkan waktunya. Kalau kita sibuk banget, nah kita bisa komitnya berapa jam setiap hari. Nah itulah yang kita lakukan. Sama seperti orang kerja sebenarnya. Orang berbisnis juga sama, ada komitmen waktu. Nah ini di internet juga sama. Nah terkadang orang well from home atau work from home berpikir bahwa, oh kalau sempat baru dikerjain. Nah itulah yang membuat kebanyakan bisnis dari rumah itu mengalami kegagalan karena tidak ada ikatannya, ya ikatan Hmm. jadwal, ikatan habit, ikatan komitmen, itu penting banget. Dan Hmm. kalau kita baru mulai, ikatan yang juga penting adalah ikatan untuk upgrade diri kita. Jadi selalu sediakan waktu untuk meningkatkan kemampuan kita. Karena dengan meningkatkan kemampuan kita, otomatis eh, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah atau memberikan solusi itu lebih baik. Jadi ikatan-ikatan ini penting. Nah, jadi setelah target, ikatan, baru P. P-nya itu adalah prospek. Berapa banyak prospek yang akan kita tarik ke bisnis kita. Nah, prospek inilah yang menjadi tindakannya. Jadi kan tadi kata Pak Heri kan MKT, ya dari Hmm. mentor, Hmm. kita tahu kendaraannya. Kendaraan. Dari mentor, kita juga nanti tahu tindakannya apa nih. Nah, tindakan ini berdasarkan ikatan yang tadi kita buat. Nah, Ya. tindakannya pasti sekarang ini ya harus bergerak di dunia yang namanya sosial media. Kita nggak bisa lepas Hmm. dari sosial media. Nah, berarti apa nih yang harus kita lakukan di sosial media? Nah, tindakan-tindakan itu kita bisa lakukan prospecting dengan cara beriklan di sosial media, atau kita bisa lakukan prospecting dengan membangun personal branding di sosial media, atau dengan membuat konten-konten di sosial media. Nah, kurang lebih sekitar itu aja, Pak. Dari MKT itu, ya MKT adalah jalur tercepat kalau kita mau shortcut, jalan pintas dalam kita membangun bisnis internet. Nah, kalau kita udah putuskan, kita memang mau membangun bisnis di internet, ya ingat aja MKT, ya. Hmm. Sebaiknya cari mentor dulu, daripada buang waktu, buang biaya, mendingan cari mentor dulu. Memang mentor tidak murah, ya Pak Eri, mentor itu tidak Hmm. murah. Nah, namun, kalau kita hitung, yang kita investasikan ini jauh lebih murah daripada kita coba-coba sendiri, kita beli-beli sembarangan sendiri,
dan akhirnya buang waktu begitu banyak. Nah, yang kita investasikan ke mentor ini jauh-jauh lebih murah daripada kita coba sendiri. Gitu, Pak Eri. Iya, iya. Oke, luar biasa. Jadi ini singkatannya TIP, teman-teman. Ya, jadi T-nya kalau kita mau sukses itu harus tahu target atau tujuannya ya, Coach ya, betul ya? Yes. T-nya adalah target atau tujuan, kemudian I-nya harus ada ikatan gitu ya. Harus ada bondingnya gitu. Tadi saya pikir ikatannya ikatan cinta gitu, Coach. Ya, tapi benar juga, Coach ya. Harus kita mencintai gitu ya. We love what we do what we love gitu kan. Jadi makanya wah akan bonding gitu kan ya. Jadi I-nya adalah ikatan dan P-nya adalah apa, Coach? Habis target, prospek. Ikatan, yang P adalah prospek. Jadi prospek itu maksudnya kita nanti akan mendapatkan pelanggan gitu ya, Coach ya. Betul. Atau customer gitu ya. Nah, ini kalau disingkat TIP, teman-teman ya. TIP, dan teman-teman kalau melihat Coach Suwandi ini dia punya apa? IG adalah tips sakti gitu. Wah, luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman bisa add gitu ya, tips sakti gitu ya. Jadi akan ingat gitu ya, Coach ya. Sakti ini kan artinya hebat gitu ya. Mungkin saktinya ada singkatan juga, Coach, saya pikir, Coach ya. Nanti akan dibagikan lagi ya. Yang penting teman-teman harus TIP. Jadi punya target, ya, punya ikatan, dan punya prospek atau pelanggan gitu kan, karena kita kalau nggak ada pelanggan mau jual ke siapa juga nggak bisa gitu kan. Oke, Coach, maaf ini kita menjawab beberapa pertanyaan dulu, boleh, Coach ya? Terima kasih, ada kasih jempol Rahmadia, ini ada yang hello Bu Sofi ya, ini teman-teman banyak sudah masuk. Nah ini, Coach, dari ini Bapak ya, Pak Asugi. Pak Asugi ini dari mana ya? Kalau nggak salah ingat dari Sukabumi atau mana, saya agak lupa. Oke, malam, Coach, untuk mencari mentor yang tepat kriterianya seperti apa ya, Coach? Thank you. Oke, nah yang saya bisa ceritakan adalah kriteria saya nih. Kan kriteria tiap orang mungkin berbeda-beda. Nah, kriteria saya dalam mencari mentor yang tepat, pertama adalah saya harus menyukai cara dia menyampaikannya dulu. Kalau saya menyukai cara mentor ini menyampaikan ilmunya ke saya cocok gitu cara menyampaikannya. Nah, itu baru saya lihat yang kriteria keduanya. Kalau dari penyampaiannya, aduh kayaknya susah mengerti nih. Nah, jadi saya cari yang lain. Ya, jadi pertama saya lihat dulu cara penyampaiannya, saya cepat nangkep nggak. Nah, yang kedua adalah saya melihat apakah penghasilan dari mentor ini berasal dari fee mentoringnya. Ya, yang saya lihat kedua itu. Jadi kalau dia dapat duitnya dari mentoring, ya artinya saya tidak menganggap ini adalah mentor yang tepat buat saya. Justru mentoring bukan menjadi bagian dari penghasilan dia. Penghasilan dia harus dari yang lain, bukan dari mentoringnya. Nah, itu kriteria kedua saya. Ketiga saya adalah, saya melihat apakah mentor ini sudah memiliki beberapa track record bisnis sebelumnya. Mungkin pengalaman di A, pengalaman di B, pengalaman di C, saya lihat dulu. Dari mana cara saya lihatnya? Saya beli produk-produk dia untuk melihat cara penyampaiannya sesuai enggak. Terus dengan membeli produk dia kan biasanya kita akan tahu lebih banyak tentang background-nya dia. Nah, dari situ terkadang kita juga bisa masuk ke dalam grupnya, Facebook grupnya, atau apa grup, Telegram grup. Dari situ kita mungkin tahu. Nah, kalau dia memang sudah punya beberapa latar belakang sebelumnya, yang menurut saya kurang lebih bisa membantu saya. Artinya kalau saya ngomong tentang hal yang saya inginkan, dia ngerti gitu loh. Jangan sampai dia nggak ngerti. Kan dia mentor saya ceritakan dulu saya begini, saya maunya ini, terus dia nggak ngerti. Kenapa? Karena mungkin dia belum ada background di situ. Nah, jadi biasanya 3 kriteria itu saya lihat. Nah, kalau kriteria yang keempat ini adalah saya biasanya mencari orang yang lebih stabil. Bagi saya, kalau dia sudah berkeluarga, orangnya lebih stabil. Nah, itu sih yang saya lihat. Iya. Wah, ini jawabannya komplit ini. Luar biasa, Coach. Luar biasa ya. Jadi teman-teman ini makanya kalau mau tanya ini mumpung ada pakarnya silakan bertanya gitu ya. Nanti kalau mau minta Coach Suwandi menjadi mentornya boleh juga ya, Coach, nanti ya. Nanti boleh DM gitu ya, Coach, mungkin ya. Makanya add dulu Instagramnya tips sakti gitu ya. Kemudian nanti bisa
bisa DM juga sama beliau ya, bagaimana caranya bisa konsultasi nanti lebih lanjut teman-teman ya. Oke, baik. Coach, kita lanjut ya tentang WFH. Wah, ini kan WFH ini kan work from home orang bilang ya, bekerja dari rumah. Karena tidak terasa ya Coach, teman-teman, bahwa kita selama setahun ini ya kita sudah ini ya ada pandemi ya COVID ya yang waduh luar biasa ini, menggoncang sekali luar biasa, mulai dari ekonomi ya macam-macam juga gitu ya, kita lihat aduh banyak bisnis yang waduh tumbang yang ini ya. Tadi siang saya juga sempat kontak dengan teman-teman gitu ya, terutama di bisnis perhotelan, bisnis di pusat perbelanjaan, semua mengalami kegoncangan yang luar biasa teman-teman ya. Sehingga banyak juga terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja, ya banyak yang tidak bisa bekerja lagi, tidak dapat penghasilan ya, jadi masalah juga. Bahkan tragisnya ada terjadi masalah keluarga juga gitu ya. Nah teman-teman di WFH ini yang harus kita bagikan bukan hanya WFH work from home saja, tapi bagaimana kita bisa, kalau teman-teman lihat di postingan saya gitu ya, yaitu tentang work from home gitu ya, bagaimana kita bisa berkecukupan atau mendapatkan hasil dari rumah gitu ya. Dan juga di bagian kedua nanti kita, kalau teman-teman lihat di postingan itu ada WFH yaitu work from handphone. Wah, jadi bekerjanya pakai handphone gitu, karena kita kemana-mana ini kan pakai handphone gitu ya Coach ya. Jadi work from handphone ini seperti apa gitu, nah nanti Coach Wandi bisa ceritakan ya, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa WFH target kita, yaitu winning ya, yaitu winning from home. Wah, jadi kita bisa berkemenangan gitu ya, bisa mencapai atau menggapai impian kita dari rumah gitu ya. Nah ini nanti akan Coach Wandi bisa sharing bagaimana caranya kita bisa WFH gitu. Ya, apakah kita cukup berdoa saja gitu? Ya, atau kita harus baca buku, atau kita harus apa gitu ya? Nah, ini Coach Wandi akan membagikan gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa juga silakan kalau mau bertanya, silakan bertanya langsung teman-teman. Ya, mungkin ada yang kurang jelas atau mau bertanya tentang WFH ini bisa ya. Oke, silakan dulu Coach Wandi. Oke, thank you Pak Heri. Wah, ini Pak Heri ngomongnya singkat tapi panjang ini ceritanya nih Pak Heri. Ini gini Coach, karena sebenarnya kalau IG Live itu sebenarnya kalau dengan saya ini kalau ngobrol itu 3 jam sampai 4 jam Coach, paling nggak. Cuma karena teman-teman sanggup, apakah sanggup gitu? Kalau kasih jempol, wah kita terpaksa 3 jam ini Coach. Ya, terpaksa 3 jam ya. 1 jam aja hari ini, 1 jam aja teman-teman ya. Kita menghargai. Berarti 3 seri ya? Juga. 3 seri nanti, to be continue. Ya, oke, jadi ini memang perbincangan ini apa ya, saya pikir berguna teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari kami, terutama hari ini. Ada yang bilang sanggup ini Coach. Wah, ini mantap nih. Ini. Bu Sarah Pramita, luar biasa ini. 3 jam ini. Kalau sekarang kan IG Live ini bisa lebih dari 1 jam ini Coach. Jadi nanti silakan Coach Wandi untuk ini ya, karena saya belum makan ini Coach. Oke, bercanda Coach, bercanda. Oke, jadi teman-teman kita bercanda sedikit ya, biar tidak terlalu tegang gitu ya. Oke, silakan Coach tentang WFH Coach, silakan. Oke, WFH kan sebenarnya work from home. Ya, jadi bagaimana kita bekerja dari rumah. Banyak orang bekerja dari rumah karena harus bekerja dari rumah. Mungkin karena kantornya mengatakan udah di rumah aja, atau karena udah nggak bisa ke kantor lagi, kantornya udah nggak ada gitu loh. Jadi banyak sekali tantangannya. Nah, ketika orang harus di rumah, banyak yang tidak memikirkan untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi menurut saya ada 3 hambatan nih Pak Heri, ada 3 hambatan. Nah, kebanyakan orang kalau tiba-tiba bekerja dari rumah, banyak yang mengalami 3 tunggu, ya 3 tunggu. Nah, ada yang tunggu siap, baru nanti ya cobalah bangun bisnis dari rumah. Nah, tunggu siap. Nah, kalau yang namanya tunggu siap, ini udah setahun kita tunggu nih Pak Heri. Ya kan? Kalau nggak siap-siap, kapan siapnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pakai strategi 3 tunggu, ya ini adalah hambatan sebenarnya, bukan strategi. Jadi ada orang tunggu siap. Kalau tunggu siap, ya nggak bakal ada siap. Kita harus mulai sebelum siap. Nah, jadi pertama itu. Yang kedua adalah tunggu modal.
Nah, ini juga masalah, Pak Heri. Jadi banyak orang mau mulai bisnis dari rumah, tunggu modal. Nah, kita harus tahu bahwa untuk membangun bisnis dari rumah, banyak orang membangun itu bukan dari modal sendiri, tapi adalah idenya dulu. Jadi sebenarnya untuk membangun bisnis dari rumah itu adalah dimulai dari ide, bukan dari modal. Modal itu selalu ada, cuma belum di kantong kita. Itu aja bedanya. Nah, jadi kalau modal belum di kantong kita kan berarti ada di kantong orang lain. Tinggal bagaimana kita mencari cara untuk supaya pindah ke kantong kita. Ya kan? Nah, mungkin dengan cara leverage, atau cara meminjam, atau cara bagi hasil, atau cara kerjasama, kan banyak sekali ide-idenya. Jadi yang penting adalah, yang pertama jangan tunggu siap, yang kedua jangan tunggu modal, yang ketiga, nah ini juga yang banyak menghambat orang untuk mulai, mereka tunggu orang lain. Nah ini juga masalah, Pak Heri. Orang lain mulai dulu, atau tunggu orang lain setuju, atau tunggu orang lain menganggap bahwa ini oke. Jadi banyak yang membuat orang tidak mulai karena itu. Padahal bisa saja orang lain udah mulai duluan. Kita nunggu orang lain. Nah, jadi kita harus tahu nih, masa depan kita tidak tergantung orang lain. Orang lain mau bilang WFH itu tidak baik, orang lain mau bilang WFH itu cuma ngerepotin atau apapun, itu tidak akan membantu kita. Karena kita yang menentukan masa depan kita maunya kemana. Nah, makanya TIP itu kan kita tentukan dulu targetnya kita. Kalau masa depan kita memang targetnya di situ, mungkin masa depan orang lain targetnya nggak di situ. Jadi kan Anda tentu harus punya tindakan yang berbeda daripada orang lain. Jadi kita nggak perlu dengar orang lain, nggak perlu yang namanya tunggu siap, nggak perlu yang namanya tunggu modal. Yang penting kita lihat dulu, ini bisnisnya bisa nggak bantu kita mewujudkan yang kita inginkan. Itu dulu. Karena waktu saya pertama terjun ke sini juga sama, saya juga bingung, nggak tahu nih. Ya saya juga banyak nunggu ini, nunggu itu. Akhirnya apa? Akhirnya waktu habis. Nah, jadi dari pengalaman saya ingin mengajak untuk Anda yang mau WFH, nggak usah tunggu 3 hal tersebut. Nggak usah tunggu siap, nggak usah tunggu modal, nggak usah tunggu pendapat orang lain. Kita mulai aja. Nah, setelah itu, setelah kita mulai, kita itu jangan terlalu banyak maunya. Intinya itu, ya jangan terlalu banyak. Karena semuanya indah. Terutama rumput tetangga, kelihatannya sangat hijau. Misalnya kita udah mulai di situ WFH kita. Terus kita lihat, kayaknya tetangga saya rumputnya lebih hijau nih daripada rumputnya saya. Nah, akhirnya kita coba rumput tetangga. Oh, tetangga sebelahnya lebih hijau lagi. Nah, jadi kapan kita bangun WFH kita yang sebenarnya, gitu. Nah, jadi makanya penting banget, Pak Heri tadi jelaskan di awal, penting banget bagi kita itu mulai dari mentor. Supaya kita tidak terombang-ambing. Karena kan yang namanya kita pemula, kita nggak tahu yang bagus itu yang mana. Yang hijau itu yang mana sebenarnya. Mungkin kelihatannya hijau, yang itu kelihatannya hijau, tapi ujungnya kuning misalnya. Kita perlu mentor yang udah pernah lihat ujung sononya. Ujung sononya apakah tetap hijau atau ujung sononya tetap kuning. Nah, jadi mentor akan membantu kita di situ. Jadi kita nggak usah trial error, kita menghemat waktu kita, menghemat biaya kita. Nah, itulah tujuan dari mentor. Jadi pada saat kita sudah putuskan untuk mulai, kita cuma perlu satu market. Ya, satu market. Misalnya marketnya adalah market internet. Orang-orang yang suka internet, misalnya market kita itu. Atau market kita adalah orang-orang yang suka bisnis lewat handphone. Nah, itu misalnya. Atau marketnya adalah orang-orang yang suka makan. Jadi terserah. Kan satu market. Setelah kita tentukan satu market yang bisa membantu kita mewujudkan goal kita, target kita, ya, marketnya kan harus cukup besar untuk bisa mewujudkan target kita. Kita putuskan satu traffic. Satu traffic itu artinya satu jenis prospek ya dimanapun yang kita akan kuasai secara sangat mendalam. Jadi misalnya saya ingin menguasai traffic dari Instagram, ya udah Instagram dulu. Jangan Instagram mau, Facebook mau, LinkedIn mau, YouTube mau. Akhirnya
Bingung, belajar pusing. mulu, Iya, pusing iya, iya, mulu, iya. Iya. nggak dapat duitnya gitu. Hmm, Jadi hmm, makanya hmm, tentukan satu market, tentukan satu traffic. Nah, hmm. setelah itu biasanya kalau kita berbisnis dari rumah, itu kalau sendiri itu sepi. Nggak ada Hmm, komunitas itu sepi. Makanya kita tentukan satu komunitas yang sama-sama semangat untuk bisa saling mensupport menuju goal kita. Jadi satu yes. market, satu Hmm, traffic, satu komunitas. Nah, kemudian pilihlah satu funnel. Nah, biasanya orang sulit cari satu funnel. Satu funnel itu adalah satu rentetan bisnis, kayak misalnya funnel sekolah. Funnel sekolah itu kalau orang habis TK, pasti SD. SD, SD, SMP, SMP, SMP. SMA, SMA, kuliah, kuliah S1, S2, S3, dan seterusnya gitu kan. Hmm, Nah, hmm, itu satu funnel pendidikan. Nah, sama. Kalau kita ingin dapat penghasilan besar dari internet, kita harus pilih satu funnel. Funnel hmm, yang memang ujungnya itu akan ada terus. Jadi orang akan beli terus, repeat order terus. Jadi kita tidak selalu yang namanya mencari customer baru, mencari customer baru, mencari customer baru. Kan kita tujuan membangun bisnis, kita mau bisnis ini nantinya bisa jalan, autopilot. hmm, Kita maunya seperti itu. Oleh karena itu hmm, kita harus cari yang ada funnel. Kalau kita hanya misalnya short term, menjual sepatu, menjual baju tanpa memikirkan funnel-funnel belakangnya, maka akhirnya kita selalu cari orang yang mau, orang baru yang beli sepatu, orang baru yang beli baju, seterusnya hmm. seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita cari-cari terus, ya kita nggak bisa yang namanya mencapai passive income atau freedom gitu loh. Jadi akhirnya ya kerja terus gitu. Nah kan kita mau kita kerja mati-matian berapa tahun, selanjutnya bisnis bekerja untuk kita. Kan kita maunya gitu, Pak. Ini kan yang Yes, diajarkan oleh yes. Robert Kiyosaki kan. Kita Hmm, hmm, butuh hmm, gitu. Nah, setelah kita temukan satu funnel ini, nah yang paling penting adalah kalau kita mau percepatan, kita harus hmm, cari funnel yang eksponensial. hmm, Nah, jadi saya ulang, satu market, satu traffic, satu komunitas, satu funnel, satu eksponensial. Supaya apa? Supaya bisnis kita tidak tumbuhnya linier. hmm, hmm. Bisnis kan kebanyakan tumbuh linier, kalau nggak stagnan dia turun gitu kan. Kebanyakan modelnya Hmm, gunung. Kalau hmm, dia baru hmm, mulai naik, mulai merata hmm. lalu turun. Nah, kita mencari bisnis yang eksponensial. Berarti kan dari Ya. awal penentuan bisnis penting. Jangan sampai Hmm, kita jalankan bisnis waktu itu yang rame banget batu akik gitu kan. Terus hmm, orang hmm, bisnis hmm. booming gitu kan. Ya, terus Terus turun. lagi lah. Gitu. Nah, itu Ya. bisnis yang Hmm, season ya. Bisnis yang hmm. sewaktu-waktu. Nah, tapi Ya, kalau ya. kita mau yang bisa menjaga kita dari keluarga kita sampai generasi Hmm. berikutnya, tentu strateginya beda. Makanya kan Ya. penentuan target itu sangat penting di awal. Maunya yang seperti apa? Semua bisnis itu Hmm, banyak. hmm, Pokoknya kalau hmm. bisnis yang cocok dengan target market kita, ya itu yang terbaik. Nah, kalau Yes. kita memang target marketnya mau yang eksponensial, kita dari awal cari yang eksponensial. Kalau kita mau cari yang linear, ya dari awal cari yang linear. Kalau kita mau cari yang seperti tadi, naik, langsung turun lagi, lalu nanti cari lagi yang naik, turun lagi, ya Hmm, nggak hmm, apa-apa. hmm. Semua kan pilihan masing-masing. Nah, kalau dari saya paling suka cari bisnis yang pertumbuhannya eksponensial. Walaupun di Yes. awalnya mungkin naiknya dikit, 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 Hmm, tapi di hmm, belakang hmm. pertumbuhannya eksponensial. Nah, itu yang saya cari, Pak. Iya, iya, iya. Oke, luar biasa ini Coach, luar biasa. Saya sendiri banyak mendapatkan inspirasi gitu ya. Oke, jadi teman-teman ya intinya kita jangan lama-lama nunggu gitu ya. Jangan aduh tunggu modal, tunggu ada waktu ya, tunggu nanti orang jalan dulu, sudah akhirnya tunggu tidur jadinya gitu kan Coba ya. tidur. Ya jadi tunggu tidur gitu kan ya. Nah, makanya jangan tunggu teman-teman. Ya bagi saya tunggu yang bagus itu satu, yaitu berdoa. Nah, itu Ya, tunggu tunggu yang aktif kita berdoa gitu kan pada ya, Tuhan itu bagus sekali. Tapi kalau tunggu betul. waktu, tunggu temen, tunggu ada modal, tunggu bisa, wah nggak jalan-jalan Ya. gitu. Ya harus kita bertindak teman-teman. Ya seperti tadi Coach Suwandi bagikan gitu ya. Oke, Hmm. nah teman-teman makanya ini teman-teman yang bergabung di mana ini? Di IG Live kami ini ada 20 orang lebih gitu ya. Sekarang 21 tadi sempat 25. Nah, ini kita berharap teman-teman bisa mengikuti gitu ya. Karena apa? Karena
kita inginnya kita ini share supaya teman-teman juga bisa gitu. Nah, kalau saya boleh share sedikit ya, Coach Wandi ya, mungkin 2-3 menit boleh ya, Coach ya. Jadi gini, ya Silakan. teman-teman di bisnis internet ini saya juga termasuk beginner gitu ya baru gitu. Tapi saya terus belajar terus gitu. Ya bahkan ngomong-ngomong sebenarnya saya di bisnis internet ini bukan hanya satu model, tapi saya ada 3 model yang saya jalankan teman-teman. Jadi saya terus belajar gitu ya, dari yang model konvensional sampai yang modern, yang luar biasa, yang eksponensial seperti yang Coach Wandi bagikan ini, gitu. Jadi bukan saya sendiri, tapi bersama dengan anak saya. Ya, kita melakukan ini bersama-sama. Jadi dengan anak saya, dengan istri saya, ya kita lakukan. Ya, kita bersyukur teman-teman ya, bersyukur puji Tuhan, ya kita sudah ya berkecukupan lah gitu ya. Tapi saya lihat bahwa di era ke depan ini kita tidak cukup hanya mengandalkan yang konvensional gitu loh. Ya, karena di era digital ini kita harus mulai melangkah, mulai maju karena zaman berubah. Gitu. Kita lihat bagaimana apa ya istilahnya itu ya, bukan hypermarket ya, tapi yang besar-besar, yang raksasa-raksasa itu mulai bertumbangan teman-teman. Ya saya nggak sebutkan merek, tapi teman-teman tahu maksud saya gitu kan. Ya bertumbangan gitu. Termasuk bisnis-bisnis konvensional sebelumnya pun banyak yang bertumbangan, apalagi kena si COVID ini. Gitu. Nah kita harus mulai terus mengupgrade diri. Gitu. Nah teman-teman selama setahunan saya di mana lebih banyak di rumah gitu ya. Nah, saya pun juga mengupgrade dan mengupdate diri saya, termasuk istri dan anak saya juga. Ya, bahkan kita melakukan internet bisnis ini bukan satu model, kok saya sampai 3 model kita lakukan gitu. Ya, Wow. memang untuk di awal seperti Coach bilang, ya harus siap-siap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih belum mendapatkan. Tapi, wah ini kalau sudah maju jalan, itu bukan linear teman-teman ya, tapi bisa eksponensial itu kan gini ya. Kalau dari arah teman-teman gimana? Kalau dari arah teman-teman mungkin gini ya, mungkin naiknya gini ya, Coach ya. Saya nggak tahu gini apa gini, ini tergantung layarnya kan bisa di flip itu ya. Jadi, wah bisa naik gitu, luar biasa gitu. Ya, dan ini saya lakukan. Bahkan Coach saya boleh cerita, mungkin Coach juga sudah tahu ya. Saya punya anak yang pertama namanya Brian, dia ada di Perth, Australia gitu. Dan yang luar biasa karena hal ini, bisnis internet ini, saya setiap hari itu berkomunikasi dengan dia. Jadi secara personal saya makin dekat dengan anak saya yang pertama ini, dengan Brian. Dia kuliah di sana. Dan problemnya kalau sudah kuliah di sana, dia nggak bisa pulang. Karena COVID ini gitu ya. Jadi aduh pusing juga. Saya ke sana juga nggak bisa. Setahun lalu April, saya mestinya jadwal ke sana. Batal, Coach. Gara-gara nggak boleh masuk sana. Kan nggak batal. Tiket batal. Udah setahun nih, Pak? Semua, iya, setahun. Jadi anak saya ini Brian setahun lebih sudah di sana. Dia kalau pulang, bisa pulang. Tapi nggak bisa balik masuk. Ya sudahlah, saya bilang di sana dulu. Ya kan, dia kerja, dia ini, kemudian kita mulai juga bisnis internet gitu ya, ada berapa mulai jalan, wah itu, gitu. Jadi saya secara personal, secara hubungan makin deket, makin baik, dan juga secara apa ya teknis, saya juga bisa coach anak saya sendiri, dia juga makin luar biasa, bahkan selama beberapa bulan ini ya pernah ketemu Coach Suwandi juga ya Coach ya, sama beberapa rekan ya dari ini, ya mulai belajar terus tentang apa internet marketing, tentang branding, tentang apalagi Facebook Ads gitu ya, tentang funnel, banyak sekali gitu. Dan luar biasa mulai meningkat gitu. Nah, memang teman-teman enggak bisa teman-teman langsung mengharapkan wah dapat 1 juta US dollar belum, tunggu dulu. Sebelum 1 juta US dollar dapatkan dulu 1 juta rupiah. Ya, Kan betul, gitu, Pak. Coach. Nah, saya pun juga begitu. Bahkan anak saya yang kedua, Timothy, gitu ya, dia juga mulai dengan 1 juta pertama, 1 juta rupiah. Terus meningkat 10, 100, nanti ke arah 1 juta dolar, gitu. Ya, dan ini memang butuh waktu, teman-teman. Nah, makanya hari ini saya menghadirkan seorang coach yang sudah 14 tahun di bidang ini luar biasa sekali, teman-teman. Ya, teman-teman bisa bertanya. Nanti sekali lagi kalau yang mau bertanya silakan ya. Ini dari tadi saya ngomong terus ini coach, sama coach ngomong terus itu sampai lupa ini ya. Nah, teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya gitu ya. Bagaimana caranya, bagaimana aplikasinya, seperti apa tindakan kita. Ya, karena sekarang zaman sudah berubah, teman-teman. Betul sudah berubah. Nah, ini saya boleh cerita sedikit ya, coach ya, nggak apa-apa ya, nyambung ya. Bahkan sekarang kita punya bisnis coach beberapa. Saya punya bisnis beberapa, bukan hanya di Jawa, tapi juga sampai di luar pulau, di Kalimantan ada beberapa unit kita. Bahkan selama setahun kita tidak datang ke sana, ya kita juga controllingnya dengan online.
Saya nggak Yes. bayangin coach kalau nggak ada online. Saya nggak bayangin kalau nggak ada HP, nggak ada komputer gitu ya, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa lagi. Waduh, saya nggak bisa bayangkan coach bagaimana cara saya ini nggak ada Zoom. Saya juga bingung gitu kan. Nah, ternyata sekarang teknologi ini luar biasa gitu loh. Ya, Luar dan ini biasa harus banget. harus kita apa ya manfaatkan. Nah, makanya teman-teman kalau lihat di judul postingan saya, ya bagaimana kita bisa WFH, work from home, work from handphone, jadinya nanti bisa winning from home, ya yaitu dengan menggunakan kekuatan sosial media. Dan juga ini yang Betul. luar biasa, dan juga yang luar biasa bukan hanya sosial media, tapi juga bisnis affiliate e-commerce. Nah, Yes. ini teman-teman harus belajar, teman-teman. Saya sendiri juga terus belajar gitu ya. Memang coach saya termasuk orang yang dalam tanda petik gila gitu ya, tapi gila bukan gila ini, tapi gila belajar. Iya, Bang. Saya belajar terus, saya belajar dari yang terbaik gitu. Nah, kalau teman-teman tadi tanya mentor siapa yang terbaik, cari yang terbaik di dunia siapa? Nggak ada di dunia, cari yang terbaik di Indonesia siapa? Nggak ada di Indonesia, cari yang terbaik di kotamu siapa? Kalau nggak ada di RT-mu, sudahlah. Pokoknya cari yang terbaik. Nah, kalau saya boleh rekomen, ini yang terbaik salah satu di Indonesia, ya ini yang di depan kita, ini Coach Suwandi. Ya, makanya teman-teman harus belajar ini ya. Oke, sebentar Coach, maaf. Ini ada yang bertanya, boleh ya Coach ya? Yes. Nah, ini dari Bro Hasnin. Oh, ini murid saya juga ini. Saya ingat Bos, ini luar biasa ini. Ini Bro Hasnin luar ini biasa. sebentar. Dari Probolinggo, terus sekarang ada di Papua. Wah, Woi, ini. luar Ini ada di biasa ini. Papua luar biasa ini. Sempat kontak beberapa waktu ya. Nah, ini tanya ini Bro Hasnin, Coach. Bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk terjun di bisnis digital marketing? Karena pikiran orang tua masih stagnan di bisnis offline, Bung. Maksudnya itu Bung ini saya berarti ya. Saya dianggap Bung berarti saya masih muda gitu ya. Oke, silakan Coach. Mungkin Coach Suwandi juga Bung Suwandi. Oke. Silakan Bagaimana Bung. cara meyakinkan orang tua gitu ya? Kalau orang Yes, tua ini ya. maksudnya mungkin orang tua sendiri gitu ya? Hmm, hmm. Orang Jadi kalau lain kan? orang tua iya, orang tua ini kan kebanyakan maaf, saya juga orang tua. Cuma kadang ini orang tua banyak yang pikirannya masih konvensional gitu loh, Coach. Masih nggak ngerti, bisakah Betul. bisnis lewat internet? Maksud bisa bisnis lewat apa namanya? Lewat digital gitu ya, dengan dari handphone, dari laptop apa bisa gitu. Kan kadang beda gitu kan. Nah, ini silakan terus. Bagaimana Iya, cara betul. meyakinkan orang tua? Nah, jadi sebenarnya kan mungkin orang tua ini kan juga ada beberapa level, ya kan? Seperti misalnya paman saya. Paman saya umurnya 70-an. Beliau itu ya termasuk orang tua kan, 70-an. Nah, beliau itu sekitar 5 tahun yang lalu ya, sekitar 5 tahun yang lalu, beliau sama sekali nggak mau pakai yang namanya WhatsApp. WhatsApp aja nggak mau pakai. Jadi kalau mau ngomong sama siapapun, telepon langsung. Jadi orang model lama, telepon, WhatsApp nggak mau. Nah, karena WhatsApp nggak mau, akhirnya kan semua keluarga, anaknya, saudara, semua udah WhatsAppan semua. Terus dia masih tetap pakai telepon biasa. Akhirnya kan kalau mau lihat foto, mau lihat gambar, akhirnya nebeng punya orang gitu kan. Nah, setelah itu 2 tahun terakhir, udah punya WhatsApp sekarang. Nah, jadi menurut saya orang tua itu memang perlu waktu penyesuaian karena kan di eranya mereka itu tidak tahu yang namanya internet, yang namanya sosial media. Mungkin bagi mereka saya bisa sukses tanpa itu kok. Kenapa? Kenapa sekarang harus itu gitu? Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi kita sebenarnya kalau saya lebih kepada kita jalankan sesuai dengan diri kita, ya kita jalankan diri kita dan kita buktikan bahwa dari bisnis digital marketing ini kita bisa jadi, kita bisa sukses, kita bisa membuat orang tua kita bangga. Nah, nanti kan orang tua kan sebenarnya pengen supaya anak-anaknya itu sukses. Sebenarnya orang tua pengennya itu. Nah, kenapa terkadang orang tua agak melarang kita? Karena mungkin dia takut kita nanti tidak bisa sukses di situ. Mungkin digital marketing bagi mereka adalah sesuatu yang mungkin tidak nyata. Banyak orang berpikir bahwa digital marketing itu tidak nyata. Kalau kita jualan nggak pegang produknya, itu nggak nyata. Ya, banyak masih berpikir begitu. Nah, jadi memang agak sulit sama seperti mertua saya. Mertua saya sebenarnya sampai hari ini
nggak tahu saya ngapain. Dia taunya saya selalu di rumah, nggak pernah ke kantor, nggak pernah jualan barang apapun. Dikira saya pengangguran dari dulu, ya kan? Nah, jadi Tapi kok banyak duit gitu ya Coach ya? Kok ada terus gitu ya? ya, jadi itu dari Ya, mana ya, gitu ya. loh. Jadi kan nggak masuk gitu. Jadi akhirnya ya eh, pelan-pelan lah. Sampai sekarang saya yakin juga belum ngerti sih. Sampai waktu satu ketika ini agak lucu juga sebenarnya. Jadi karena sering dengar bahwa saya bisnisnya internet, saya bisnisnya internet. Terus waktu mertua saya ada keluhan sakit mah, kan mau ke dokter internis kan mestinya kan. Dia bilangnya, saya mau ke dokter internet. Nah, Dokter internet ya. karena sering dengar saya mau internet, internet. Jadi Aduh, ya, ya, ya. menurut saya sih nggak usah diyakinkan, nggak usah diyakinkan. Kita buktikan, ya kita Nah, buktikan bahwa ya, ya. digital marketing, kita bisa sukses, kita bisa ngajak orang tua kita jalan-jalan, ngajak orang tua kita kemana, kita bisa berikan waktu lebih banyak gara-gara bisnis digital marketing, maka Ya, otomatis orang tua akan support kita. Mereka betul, itu betul. tidak ingin menghalangi kesuksesan kita. Saya yakin orang tua tidak ingin menghalangi kesuksesan kita. Cuma Yes. mereka ingin melindungi kita. Jadi kita buktikan aja bahwa dari internet kita bisa jadi. Nanti mereka pasti mensupport. Itu sih, Iya, Pak. iya, 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 betul, betul. Bagus, Coach. Wah, ini jawabannya komplit, ini luar biasa ya. Jadi untuk Bro Hasnin, yang penting bisa menunjukkan ya bukti bahwa kita itu kerjanya serius, gitu ya. Saya tidak pernah menemukan orang sukses santai-santai, tapi orang sukses adalah orang yang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tuntas, gitu ya. Buat Istilah saya dua itu jempol. as-as-as semua, gitu ya. Oh ini ada, wah luar biasa. Ini Pak Haryanto Kandani ya bergabung. Wah luar biasa Pak Haryanto Kandani. Ini panggil Coach Sakti gitu ya. Oke, Coach ini ya, Harni. ini Coach hari ini luar biasa ya. Minggu lalu ada di seminar kami juga, ada di webinar kami ya Coach ya. Oke, luar Yes. biasa. Ini achievement motivator nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau Ya. acara Indonesian Idol, X Factor sampai Miss Indonesia, wah ini, wah terima kasih ini Coach Haryanto luar biasa. Oh ada satu lagi Coach pertanyaan, tapi sebelumnya ada, oh ya Bro Franciscus ya, Franciscus, oh Bro Andre ini dari murid saya ini dari Semarang gitu. Saya ini ada ribuan murid, jadi harus mengingat satu persatu ini mengeluarkan data di sini Coach, banyak murid saya. Wah, ini Karena saya berarti daya ingatnya 12 tahun. sekali ya Pak ya? Iya, Dari iya. daerah mana langsung tahu gitu ya? Karena apa ya? Belajar juga Coach super memory gitu mengingat. Jadi ini saya Iya. barusan membuka data saya. Ini dia bilang peserta SOS gitu ya di Green Valley Bandungan 2011 berarti 10 tahun lalu. Luar biasa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari ini Ibu Sarah Pramita Coach. Nah, mengenai modal, dia bertanya Coach, saya nggak ada teman yang ingin berkembang maju sama-sama. Jadi nggak ada teman yang ingin berkembang maju. Jadi kalau pinjam modal atau kerjasama itu nggak ada solusi nggak ada solusi gitu ya. Kemudian mulai dari teman sampai UMKM. Nah, kira-kira ada solusi awal gimana cara menentukan funnel? Nah, gitu. Gimana Coach? Mungkin boleh diberi ini Coach. Solusi awal dari mana? Cara menentukan funnel ya? Iya, iya. Oke. Ini pertanyaannya agak membingungkan ini sebenarnya. Jadi pertama ini Kalau tanya soal tentang modal, iya. kan, berarti ada dua pertanyaan ini ya. Pertama Iya, tentang sepertinya dua, modal, Coach. Betul. tentang funnel ya. Oke, oke. Yes, betul, betul. Ini Oke, singkatnya baik. mungkin gini, Coach. Mungkin kalau nggak ada modal bagaimana? Yang pertama, yang kedua, cara menentukan funnel bagaimana gitu, Coach. Oke, Singkatnya seperti baik. itu, ya. Nah, jadi modal itu kan artinya adalah modal ini kan maksudnya uang ya, modal uang kan. Padahal kan modal bukan cuma uang, ya kan? Modal bukan cuma uang, ya kan? Waktu juga modal, terus keahlian juga modal, network juga modal, ya. Jadi modal kan bukan cuma uang. Nah, jadi mungkin yang dimaksud ini adalah modal uang. Nah, jadi maksudnya tidak ada teman yang ingin berkembang maju bersama. Jadi kalau pinjam uang nggak ada gitu ya. Oke. Nah, kalau pinjam uang nggak ada kan nggak apa-apa juga. Banyak orang yang pinjam uang juga nggak ada. Ya, jadi intinya adalah kemauan kita itu seberapa besar. Kemauan kita mewujudkan sesuatu itu seberapa besar. Pada saat
kita ingin sesuatu itu alasannya cukup kuat, maka otak kita akan mencari solusi. Jadi kuncinya di situ. Kita menginginkan sesuatu cukup kuat nggak? Why kita? Kenapa kita ingin mewujudkan itu cukup kuat nggak? Pada saat why kita terlalu besar, maka semuanya itu akan terjadi. Jadi misalnya waktu itu mentor saya katakan begini, dia kasih contoh seperti ini. Misalnya, ya kan, misalnya kamu perlu $10.000 nih besok, ya kan? Sekarang nggak ada, cuma ada $1.000, ya kan? Banyak orang-orang murid-murid yang pengen ikut mentoring sama beliau, mesti bayar $10.000, tapi nggak ada uangnya. Nah, berarti mentor saya bilang begini. Artinya apa? Artinya, why-nya kamu itu tidak cukup besar. Nah, kenapa? Karena seandainya ada orang yang sangat penting bagi diri kamu. Beliau itu ada di ICU dan beliau perlu deposit $10.000 untuk bisa mengeksekusi yang berikutnya. Pasti Anda akan cari $10.000-nya. Nah, bagaimana caranya? Otak Anda akan mikir. Jadi sebenarnya mentor saya ingin katakan adalah seberapa besar yang Anda ingin tuju, seberapa besar keinginan Anda, itulah yang akan menentukan Anda akan menemukan apapun yang Anda butuhkan. Karena semua yang Anda butuhkan untuk sukses sudah ada di diri Anda. Anda butuh apa? Nggak mungkin Tuhan memberikan kita impian kalau dia tidak melengkapi diri kita dengan kemampuan untuk mewujudkan impian tersebut. Jadi makanya apapun yang kita ingin capai, kalau kita inginnya cukup kuat, maka kita akan menemukan caranya. Ya, jadi caranya pasti ketemu. Yang penting otak kita berpikir bagaimana caranya. Ya, bagaimana? Kita akan cari terus. Pada saat otak kita bilang, nggak mungkin nih, nggak mungkin, maka otak kita berhenti berpikir. Ya, Oke, saya rasa itu jawaban saya, Pak. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sebenarnya dengan 3 huruf, yaitu WHY atau WHY. Ya, why. Kita harus temukan why-nya. Why itu kan singkatan ya, Coach. Why, what hurt you? Apa yang membuat kita itu sakit? Apa yang membuat kita tuh merasa, wah kita harus. Gitu ya. Kalau kita sudah menemukan why-nya, menemukan kenapa kita harus melakukan itu, jadi kita punya tujuan yang kuat gitu ya, alasan yang kuat, pasti kita akan melakukannya dengan semangat. Ya, tidak menyerah gitu sampai berhasil, gitu ya, Coach ya. Oke. Betul. Nah, kemudian dari jalan. Ya, nah ini juga modal, ternyata maksudnya Bu Sarah Paramita ini modal uang untuk mulai promosi atau branding gitu ya. Ya, kalau tanya modal sebenarnya bisa macam-macam ini. IMF juga bisa ya. Dari istri, mertua atau family gitu ya. Atau dari teman gitu ya. Atau kita butuh ini. Kalau bagi saya sebenarnya Coach, kalau boleh cerita sedikit, modal sampai saya bisa bisnis sampai hari itu adalah kepercayaan, Coach. Betul. Ya, nama baik. Jadi saya selalu diajarkan orang tua saya, ya papi mami saya masih ada sampai hari ini, ya bersyukur sehat, baik. Tadi baru ketemu juga, ya. Dan paling penting saya selalu diingatkan bahwa kalau mau bisnis, mau kerja, paling penting itu jaga sinyong. Sinyong itu kepercayaan, jaga nama baik, itu paling penting. Jadi kalau kita punya nama baik, dipercaya orang, orang akan kasih apa aja. Dan saya sudah buktikan itu, Coach. Saya sudah buktikan itu. Kita membangun relasi jangka panjang, bahkan saat saya butuh dikasih, Coach. Gitu. Yes. Bahkan angkanya sampai M gitu. Ya, integritas. Yes, betul, integritas ya. Jadi ini kita kerja jangka panjang, jadi harus membangun juga kepercayaan itu, teman-teman ya. Oke, kemudian wah ini banyak ini yang bertanya, Coach ini ya. Nah, ada yang bertanya ini Ibu Friska ya, Ibu Friska Eudia, Coach, bagaimana cara membuat ini follower kita meningkat? Nah, boleh dijawab dulu, Coach. Oke. Bagaimana cara membuat follower meningkat? Oke, kita gunakan strategi cepat. Ya, gunakan strategi cepat. Nah, saya ingin menata ulang nih, dalam strategi kita work from home, kita sebenarnya tidak mengejar follower yang banyak. Kita tidak mengejar follower yang cepat. Yang kita kejar adalah bagaimana follower ini convert menjadi hasil. Itu yang kita inginkan. Karena banyak orang yang followernya banyak, belum tentu hasilnya banyak.
Jadi bagaimana kita membuat supaya supaya apa yang kita kerjakan hasilnya maksimal. Nah, itu yang paling penting. Nah, untuk melakukan itu, tentu kita harus bangun yang namanya personal branding. Personal branding itu paling penting adalah foto profil. Jangan sampai kita WFH, foto profilnya itu pemandangan. Atau foto profilnya itu gitu. Nah, jangan Kucing sampai gitu. anjingnya. Ya, Iya, 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 iya. jadi banyak orang ya dalam pengen dapat prospek dari sosial media, tapi mereka tidak muncul. Ini kan Hmm. sangat sulit, sangat sulit. Kenapa? Karena di sosial media begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang belum kenal, belum suka, belum percaya. Kalau kita belum kenal, suka, percaya, orang tersebut tidak akan bisa menjadi convert untuk membeli apapun yang kita jual. Oleh karena itu, paling penting adalah foto profil. Nah, kalau foto profil kita sudah wajah, sudah senyum, nah orang lebih mudah mendekati kita. Tentu dia akan lebih suka menjadi follower kita. Dan bukan cuma itu juga, dia akan melihat bionya kita. Pada saat dia lihat bio kita, kalau bio kita memang bisa memberikan manfaat untuk dia, dia akan masuk ke dalam bisnis kita. Akhirnya dia menjadi pembeli kita. Nah, itulah sebenarnya yang paling penting. Bukan jumlah followernya, karena banyak orang yang mungkin belum follow, tapi dia sudah berbisnis dengan kita. Ya, jadi menurut saya yang paling penting adalah itu. Nah, yang kita lakukan apa? Pertama, foto profil. Kedua, bio diperbaiki. Setelah itu, setiap hari kita lakukan kegiatan yang namanya cepat. Kegiatan cepat itu terdiri dari komen. Ya, C pertama adalah komen. E-nya adalah kita membuat konten edukasi atau empower atau entertain. Lalu P adalah pendekatan. Nah, setelah pendekatan, kita ajak mereka untuk action. Actionnya kemana? Actionnya ke toolsnya kita. Toolsnya kita bisa saja marketplace kita, atau link affiliate kita, atau link website kita, atau link WA kita. Jadi yang kita lakukan adalah kegiatan cepat saja di sosial media, maka sosial media akan menjadi sumber prospek tak terbatas untuk WFH. Iya, iya, iya. Oke, luar biasa. Jadi cepat ya, Coach ya? Halo, Coach? Cepat. Iya, iya, cepat ya. Oke, jadi harus beri komen C-nya, kemudian E-nya beri konten yang edukasi, entertain atau empower, kemudian kita pendekatan ya Coach ya. Kemudian Pendekatan. kita ajak dan kemudian kita berikan tools atau caranya gitu ya Coach ya. Oke, terima Betul. kasih. Ini jawaban yang luar biasa ini ya. Bagaimana profilnya pakai logo produk? Ada yang tanya ini Ibu Friska, terus Yes. bagaimana profilnya pakai logo produk? Nah, tetap aja yang paling penting dalam sosial media adalah people join people. Orang di sosial Hmm. media itu nggak pernah tujuannya mau belanja. Nggak ada orang misalnya, saya mau masuk Instagram, mau beli kacang. Nggak ada orang masuk Instagram mau beli kacang, nggak ada. Tapi Hmm. kalau dia masuk Instagram, wah mau lihat IG live-nya Pak Heri nih. Hari ini belajar apa nih dari Pak Heri. Nah, kan seperti itu. Orang pengen connect dengan orang ketika masuk ke dalam sosial media. Jadi tetap yang paling penting foto profil adalah wajah. Nah, setelah Anda punya foto profil wajah, kalau Anda mau bikin Instagram kedua yang isinya adalah produk, isinya adalah perusahaan, silahkan. Tapi prioritas pertama, kalau Anda nggak punya waktu untuk bikin Instagram yang lain, prioritas pertama adalah foto profil Anda. Akun profil, itu paling penting. Ya, ya. Oke, luar biasa Coach. Ini, oh ada Pak Ferdi Kawi, T-nya apa kok? Oh, maksudnya yang cepat tadi. T-nya adalah tools. Ya, Tools, jadi ya. Alat tools itu bantu. alat bantu, TOOLS ya. Jadi C-nya komen, E-nya itu edukasi ya, konten edukasi, entertain atau empower, P-nya harus ada pendekatan, kemudian A-nya kita ajak, T-nya kita kasih tools gitu ya, caranya bagaimana, apakah hubungi lewat WA, apakah email, apakah telepon atau apa gitu ya. Maksudnya gitu ya Coach Yes, ya. yes. Oke, ini CEPAT. Oke ya. Wah, nggak terasa ini Coach sudah 1 jam ini. Kita luar biasa sekali teman-teman masih Wah, bertahan semua ini. Ada sekitar 20 orang. Ya, senang sekali ya. Oke, oke, oke. Nah, ini oke, terima kasih nih ya. Banyak sekali ini yang gabung. Yang tanya silakan ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Ini kayaknya bisa lebih dari 1 jam ini Coach. Nggak apa-apa ya. 1 jam lewat ini. Iya, kalau iya, Pak iya, Heri iya, iya. kasih 3 jam sama Instagram, Pak. Mungkin Orang lain sambil cuma makan dapat kita Coach. Iya. dikasih 3 jam. Ini sambil makan sambil minum gitu ya.
Oke. Nah, ini teman-teman, yang paling penting gini, yang paling penting kita dalam melakukan sesuatu itu kita harus happy. Betul ya, Coach ya? Harus happy, Betul. harus senang, karena kita akan mengetrack atau menarik hal-hal yang positif, yang bagus juga, gitu ya, teman-teman ya. Makanya teman-teman lihat, kalau lihat saya, lihat Coach Suwandi, wah kok senang, kok happy ya, karena kita harus kerja, harus happy gitu ya. Meskipun ada masalah atau ada apa, nggak apa-apa, yang penting terus berusaha. Oh, ini ada lagi, Coach. Oh Mm-mm. ini terus bergabung ini teman-teman ya. Pak Hendri ini di mananya? Di Malang. Oh, Pak Hendri ini SKTT terkenal sekali nih. Luar biasa, pernah dulu ikut program kita di Bandung, ingat saya. Oke, ada. Oh, Pak Ferdi tanya lagi, Coach, apakah memakai buzzer efektif untuk meningkatkan penjualan? Yes. Buzzer, Jadi buzzer. buzzer ini kan kayak orang yang menceritakan tentang apa yang kita ingin promosikan. Nah, tentu saja tergantung buzzernya apakah sesuai dengan target market kita. Kalau buzzernya adalah sesuai dengan target market kita, tentu efektif. Tapi yang paling penting adalah profil kita sudah ready, ya profilnya sudah ready, lalu bio-nya sudah ready, dimana kalau sampai buzzer tadi ngebahas tentang diri kita, mereka sudah bisa secara otomatis masuk melihat profil, lalu ada link website, ada call to action untuk masuk ke dalam bisnis kita. Nah, itu sangat efektif. Sangat efektif. Ya, jadi buzzernya harus sesuai dengan target market. Ya. Oke, luar biasa, Coach. Nah, ini mungkin teman-teman ini kalau mau tahu lebih lanjut ya, bagaimana kita mau belajar tentang bisnis internet gitu ya, bagaimana tentang kita bisa menggunakan sosial media ya, kemudian bagaimana kita nantinya bisa bisnis affiliate e-commerce gitu ya. Nah, teman-teman ini kebetulan, ini saya baru ingat ini, Coach. Hari Sabtu ini, jadi Sabtu ini tanggal 27 Maret, ya jam 10 pagi. Nah, kebetulan kita akan mengadakan sebuah webinar, teman-teman. Ya, webinar Boost, BOOST ya, webinar Boost, yaitu Big Opportunity ya, tentang online strategi ya, Big Opportunity online strategi. Ya, jadi bagaimana kita akan belajar di sana tentang 3 skill yang penting ya supaya kita bisa bisnis internet. Nah, 3 skill ini teman-teman kita harus pelajari ya, karena ini penting sekali kalau kita mau berhasil di bisnis ini. Ya, dan ini sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir. Mungkin teman-teman pikir, waduh saya orangnya gaptek, saya orang awam. Nah, ini nggak masalah teman-teman. Karena ya webinar ini memang ditujukan untuk orang-orang awam, orang-orang gaptek, bahkan orang-orang yang konvensional, yang pebisnis dulu-dulu, model dulu, nggak apa-apa belajar gitu. Saya pun dulu juga seperti itu. Terus saya belajar. Salah satunya juga dari mentor yang terbaik ini. Ya penting kita mau belajar teman-teman. Kita harus membuka teman-teman kalau mau berhasil ya harus membuka pikiran kita. Harus always learn, belajar. Ya harus istilahnya investasi leher ke atas gitu ya. Leher ke atas tuh bukan beli kacamata saja gitu ya. tapi mengisi yang di sini gitu. Ya harus Iya. belajar, harus berusaha ya. Makanya teman-teman lihat ini kalau di belakangnya backgroundnya Coach Suwandi itu banyak sekali buku gitu ya gitu. Kalau orang tanya saya ini kenapa Bro Heri ini kok kayu gitu, karena ini pintu gitu saya bilang. selesai belajar saya langsung jalan, langsung kerja teman-teman, saya gitu. Oke. Kalau saya orangnya action gitu ya. Belajar gitu ya, belajar, bertindak, belajar, habis belajar kita bertindak, habis belajar kita bertindak, berusaha lagi, coba saja nggak apa-apa teman-teman. Nah, di seminar ini teman-teman, ya sekitar 90 menit, sekitar 1,5 jam, ya kita akan belajar banyak di sini teman-teman. Termasuk dulu saya juga belajar beberapa kali juga, ya sampai akhirnya bisa berhasil juga teman-teman. Nah karena itu saya ajak teman-teman yang mengikuti webinar ini, ya caranya mudah sekali. Teman-teman bisa nanti ini ya klik di link bio saya, ya bisa nanti masuk di link bio sana. Saya di sana ada tulisannya yang bit.ly/sukses boost ya. Jadi bit.ly sukses boost gitu ya. Mungkin saya ketik aja teman-teman ya. Jadi nanti bisa klik link ini bit.ly ya. Kemudian sebentar ya. Ini sambil ngetik sambil lihat soalnya ya bit.ly. Ini maaf teman-teman ya karena ini ya saya belajar terus ini menggunakan ini ya bit.ly kemudian sukses SUKSES BOOST. Nah,
Ini teman-teman, ya. Jadi teman-teman bisa masuk di bit.ly/successboost, ya. Atau kalau mau gampangnya ke link bio saya, di sana ada tulisannya bit.ly successboost. Kemudian tinggal teman-teman klik saja, ya. Nanti di sana teman-teman bisa mendaftar, ya. Tadi banyak sekali yang mendaftar. Jadi nanti bisa menulis nama, kemudian nomor HP, kemudian email, ya. Nama, nomor HP, email, gitu, ya. Jadi teman-teman bisa mendaftar gitu ya. Wah, ini banyak sekali yang masih masuk ya, luar biasa. Ada Ibu Fong, halo Ibu Fong, ada dari Kerawang. Wah, ini dunia broiler, ini dunia kita sama, ini dunia ayam ya. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman siapapun yang mau belajar itu bisa teman-teman. Ya, bahkan saya pun juga belajar. Bahkan saya dengan anak saya ya tiap hari kita online, tiap hari kita ngurus bisnis internet gitu ya, hubungan kita makin dekat, penghasilan kita juga bertambah gitu ya, pokoknya luar biasa. Makanya teman-teman harus WFH, harus WFH. Bukan hanya work from home, kalau work from home itu sekarang udah biasa, tapi bagaimana kita bisa wealth from home. Ya, kita harus berkecukupan, dapat hasil dari rumah, dan kita juga harus bisa winning from home. Ya, harus bisa menang kita, bisa menggapai impian kita. Ya, penting mau belajar terus. Wah, ini Bu Fong bilang, mau belajar ya terus belajar teman-teman. Ya, belajar itu tidak ada batas gitu ya. Terus yang penting teman-teman mau berusaha, ya kalau nggak ngerti tanya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ya yang saya senang ini dengan Coach Suwandi ini bagaimana kita bisa ini punya komunitas juga, dan komunitasnya ini benar-benar luar biasa teman-teman. Ya, kalau kita hanya belajar saja tapi tidak ada teman kan nggak enak. Ya, kalau kita punya teman bersama-sama, kalau pusing-pusing bersama, kalau untung-untung bersama juga gitu kan, nanti bisa kalau sudah pandemi ini berlalu bisa kumpul-kumpul makan-makan lagi, bisa sharing, bisa ngopi lagi, lebih enak lah gitu ya. Jadi penting komunitas ini ya. Bahkan komunitas yang ini coach namanya komunitas Destu ya coach ya. Destu, yes. Komunitas Destu ini ribuan orang, luar biasa sekali teman-teman, saling mendukung, saling belajar. Ya, yang penting mau terus progres gitu teman-teman. Ya, makanya saya senang sekali kalau teman-teman bisa nanti join juga di komunitas kami ini, ya, karena ini membawa misi yang mulia, ya, bagaimana kita bisa wealth from home, gitu ya, bisa winning from home, bisa work from handphone. Ya, jadi benar-benar ini handphone ini menjadi penghasilan juga gitu, ya. Karena teman-teman tahu di dunia online ini, ya, di Indonesia saja, bayangkan di Indonesia untuk transaksi online itu mencapai tahun lalu, ya, kalau salah nanti boleh ralat saya teman-teman ya. Seingat saya itu tembus angka 5.400 T, teman-teman. T-nya bukan tahu, bukan tempe loh. Tapi T-nya itu triliun, ribuan triliun teman-teman. Wow, itu sebulan berapa itu berarti? Sekitar berapa itu? 200-300 T, wah luar biasa. Gitu ya. Nah makanya teman-teman ayo terus belajar karena ini makin lama pertumbuhannya makin besar bisnis internet ini. Ya, saya sendiri masih jalan juga. Kalau ditanya, bro masih jalan nggak bisnis konvensional? Masih, kita masih membuka cabang-cabang terus, kita on progress gitu. Tapi saya sendiri pun belajar bisnis internet. Ya, bersama dengan istri saya, bersama dengan anak saya gitu. Waktu saya pernah cerita sama Coach Suwandi ya Coach ya, kalau masih ingat ya Coach ya, bagaimana saya bilang, Coach saya yakin ini bisa berhasil, karena apa? Karena saya tidak hanya menggunakan satu otak, ya Coach ya. Saya ingat ya Coach ya, berapa waktu yang lalu saya sampaikan itu. Betul. Karena otaknya banyak nih. Otaknya banyak, ada istri saya, ada anak saya gitu ya, yang di sini ada di Indonesia, ada juga yang di Australia gitu, sama-sama kita gitu. Ya, dan kita benar-benar all out, kita benar-benar belajar, kita benar-benar praktek gitu. Ya, kita praktekkan semua gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ya paling penting teman-teman, kalau kita sudah belajar, kita tahu, teman-teman nggak bisa hanya diem. Setuju ya, Coach ya? Setuju. Action. Jangan hanya diem. Kalau teman-teman diem, tidak ada hasilnya. Nah, teman-teman sudah tadi ya ini ya, Coach Suwandi mengingatkan tentang MKT ya. Harus mencari mentor yang tepat. Nah, di sini ada mentornya ini, Coach Suwandi. Ya, saya juga akan membimbing teman-teman bagaimana caranya. Gitu. Ya, saya sendiri coach anak saya, coach banyak murid saya ribuan dari 70 hampir 80 kota di Indonesia saya coach ya, dan ini juga kesempatan kita juga belajar dengan Coach Suwandi, teman-teman. Ya, makanya ini ada mentor yang tepat, ada wadah yang tepat.
ya, kemudian K-nya adalah kendaraan yang tepat. Nah, kita akan ajarkan teman-teman nanti pakai kendaraan apa gitu. Ya, kendaraan ini gambarannya memang seperti mobil gitu. Nah, kita harus pakai kendaraannya apa? Bukan hanya kendaraannya saja, bensinnya pun juga harus ada. Karena kalau nggak ada kendaraan, nggak ada bensin, ya nggak bisa. Dan paling penting, bukan hanya kendaraan atau bensin, yang paling penting, yang nyetir siapa? Gitu loh, teman-teman. Betul ya, Coach ya? Dan yang nyetir itu adalah teman-teman. Teman-teman semua. Ya, 20-an orang yang ikuti IG Live ini adalah yang nyetir. Kalau ada mobilnya, ya Coach ya, ada bensinnya, sudah, semua sudah oke, tapi teman-teman nggak mau nyetir, nggak mau berusaha, nggak mau jalan, nggak mau maju, ya nggak bisa, gitu loh. Bisa. Ya Coach ya, betul ya Coach ya. Jadi Parkiran ada M di parkiran doang, gitu. Jadi ada M-nya yaitu mentor, ada K yaitu kendaraan yang tepat, dan yang paling penting T, yaitu tindakan yang tepat. Nah, tindakannya apa? Nah, tindakannya adalah, ini yang paling simpel teman-teman, paling gampang adalah teman-teman setelah IG Live ini, teman-teman bisa ke link bio saya ya. Ngerti teman-teman ya cara buka link bio ya? Nah, di sini kan milenial, saya yakin bisa gitu ya. Kalau saya dulu bingung, Coach, link bio itu apa? Link bio itu apakah ada di laboratorium ngecek apa? Bukan gitu. Tapi di Instagram, di link bio saya, nah di sana ada bit.ly yang tadi saya kasih teman-teman ya, bit.ly /sukses boost. Jadi sukses BOOST ya. Jadi bit.ly/sukses boost ya, bit.ly/sukses boost. Ya, nanti teman-teman bisa masuk ke link tersebut untuk mendaftar ya. Teman-teman nanti akan belajar banyak di sana. Nanti pembicaranya ini luar biasa juga, Ibu Christine ya, Coach ya, nanti ya. Ibu Karyawan Christine. milioner. Karyawan milioner. Bagaimana, saya ingat sekali ceritanya Bu Christine ini, bagaimana orang tuanya sakit ya Coach ya, di kakinya yang melengkung gitu Coach ya, yang nggak bisa ini. Kemudian butuh biaya sampai 700 juta teman-teman. Nah, ini gimana caranya Bu Christine bisa istilahnya menggapai impiannya, jadi mamanya bisa operasi sehat, bahkan bisa jalan-jalan. Wah, itu luar biasa. Gitu. Nah, teman-teman juga harus belajar gitu. Jadi kalau teman-teman habis lihat IG Live ini, kemudian teman-teman bilang, oh ya bagus, terus tiba-tiba tidur keteplok gitu ya, nggak dapat apa-apa gitu. Ya, oh saya jadi keteplok sendiri sampai goyang keteplok gitu soalnya. Ya nggak dapat apa-apa, betul ya Coach ya? Ya harus action berusaha, ya. harus action. Gitu loh teman-teman. Makanya teman-teman ya paling penting setelah ini daftar, kemudian teman-teman pastikan hari Sabtu jam 10 pagi, yang nggak lama, cuma 1,5 jam, 90 menit. Ya, dan teman-teman setelah melihat hal tersebut, ya teman-teman akan terbuka pikirannya, akan belajar, dan nantinya juga akan bertindak. Gitu loh. Kita mendukung ini, ya. Kita adalah coach mentor yang akan membimbing teman-teman. Gitu. Ya, dan kita juga akan memberikan kendaraan apa yang tepat, cara makainya gimana, kita ajarin semua, teman-teman. Ya, dan yang paling penting adalah teman-teman ini terus belajar. Dan ingat, belajarnya tidak bisa sendiri. Harus bersama teman-teman yang lain. Ya, saya bersyukur ini bisa ketemu Coach Landi yang luar biasa. Ya, saya mengikuti program juga dari luar negeri, belajar dari bule-bule. Ya, saya ini bahasa Inggris nggak seberapa pinter, Coach. Pokoknya yes no, no smoking gitu aja, saya taunya thank you gitu ya. Tapi nggak apa-apa, belajar terus gitu. Ya, anak saya jago sekali gitu. Ya, nggak apa-apa, saya pun juga belajar gitu. Ya, di usia saya yang masih muda ini, Coach, masih 21 tahun, saya terus belajar, Coach. Yes. Nggak kayak 21 ya, dulu 21. Dulu. Karena sudah semangat 45 ini, Coach, habis ini semangat 45. Ya, jadi terus belajar gitu, teman-teman. Ya, sehingga kita bisa benar-benar mengupgrade dan mengupdate diri kita. Ya, jadi jangan sampai diem di rumah, kemudian tidak ada hasil, aduh janganlah. Ya, harus banyak belajar, teman-teman, baca buku. Ya, belajar, apalagi sekarang ini bukan hanya buku ya, Coach ya. Sekarang ini zamannya digital, internet. Wah, saya ini suka baca, Coach. Dan saya belajar juga tentang ini, speed reading, Coach, membaca cepat. Jadi satu buku gini, tebel, Coach, 200 halaman, saya baca dalam waktu 15-20 menit, Coach, paling lama. Dan saya ngerti isinya apa, gitu. Saya senang baca, Coach. Gitu. Saya termasuk orang yang dalam tanda petik gila tadi, Coach. Belajar. Tapi nggak cuma gila aja, saya begitu belajar, saya praktekkan. Gitu. Karena saya tahu kalau kita belajar terus terlalu banyak, akhirnya bingung gitu. Ya, saya ingat Bruce Lee pernah ngomong ya, Coach ya,
Bruce Lee pernah ngomong, ya, bahwa dia tidak takut dengan orang yang punya 10.000 jurus. Tapi dia paling takut dengan orang yang punya 1 jurus, tapi melatihnya 10.000 kali. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman tidak banyak ilmunya. Di sini hanya belajar tentang online, tidak apa-apa. Ya, cukup 1, tapi dilatih 10.000 kali, pasti jebol. Pasti bisa sukses. Gitu. Nah, ini tergantung keyakinan kita, gitu ya, Coach ya. Ya, dan saya senang ini bersama dengan teman-teman ini beberapa ada yang masuk gitu ya. Ya. Nah, itu akan lebih semangat lagi kita dengan teman-teman ya. Oke, nah ini, ada yang tanya Coach, tidak apa-apa Coach ya, kita sebentar lagi Coach ya, 5 menit lagi, nggak apa-apa Coach ya. Wah ini saya jadi semangat juga ini. ini aura positif Coach sampai ke saya semangat, teman-teman juga semangat ini. Ya kalau perlu lanjut 3 jam sudah Coach, tidak apa-apa Coach, kita hajar aja Coach. Nggak apa-apa ya. nanti tiba-tiba sama IG sudah cukup. Gitu. Oke, ini ada dari pembayaran pintar, maaf, tanya seminar tentang apa Bus? Nah, ini mungkin Coach bisa gantian Coach, cerita Coach tentang apa Boost OOST ini Coach. Ya, silakan. Ya, jadi sesuai dengan namanya adalah Big Opportunity Online Strategi. Ya, jadi Boost itu adalah seminar tentang satu kesempatan yang sangat besar ada di internet. Cuma banyak orang belum kelihatan. Jadi bagaimana kita bisa melihat peluang yang ada. Mungkin setiap hari kita gunakan Instagram, setiap hari kita gunakan Facebook, setiap hari kita nonton YouTube, setiap hari kita gunakan WA. Tapi bagaimana merubah waktu-waktu kita di Instagram, waktu-waktu kita di Facebook, waktu-waktu kita di YouTube menjadi penghasilan? Nah, tentu kan kita harus bisa melihat dulu peluangnya. Nah, jadi Boost ini adalah seminar tentang bagaimana kita mengajak Anda supaya bisa terbuka pikirannya. Ternyata ada 3 skill penting yang harus kita miliki di internet, dan 3 skill itulah yang akan di-share di dalam webinar Boost tersebut. Jadi untuk Anda bayangkan coba, kalau gara-gara Anda spend waktu 90 menit, Anda bisa mengalami transformasi, Anda bisa mendapatkan ide yang bisa membuka banyak kesempatan yang Anda inginkan untuk wujudkan impian. Kan worth it banget. Nah, jadi makanya jangan sampai Anda tidak daftar. Ya, jangan sampai Anda tidak daftar. Silakan masuk ke bit.ly/sukses boost. Di situ Anda langsung daftar, lalu siapkan waktu, ya, catat di kalender, nyalakan alarm hari Sabtu jam 10, jangan sampai telat. Jangan sampai ada gangguan. Masalah terbesar di era seperti sekarang adalah banyak distraction. Karena banyak distraction, tidak fokus, akhirnya apa? Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Waktunya habis, tapi kita nggak dapat apa-apa. Jadi makanya pastikan pada saat kita hadir ke dalam satu acara, benar-benar larut sepenuhnya di acara tersebut, mencatat, yang lain ditutup-tutup dulu, notifikasi-notifikasi Facebook, notifikasi Messenger, notifikasi apapun diabaikan dulu, benar-benar fokus. Untuk apa? Supaya kita benar-benar dapat idenya. Karena kalau kita tidak fokus, idenya nggak dapat. Cuma dapat informasinya. Karena kalau kita fokus, otak kita akan menemukan ide-ide yang bisa membantu kita. Akhirnya kita bisa dapat solusi, kita bisa dapat pencerahan. Nah, itu yang mahal. Bukan informasinya yang mahal. Informasi yang masuk ke otak kita dan otak kita mengelolanya menjadi ide, itu yang mahal. Nah, kebanyakan kalau orang distract, itunya nggak dapat, idenya nggak dapat, informasinya dapat. Nah, tentu kita maunya dapatnya idenya, karena ide yang mahal. Informasi kan Anda bisa dapat di mana aja. Anda bisa dapat di YouTube, Anda bisa dapat di Google, Anda bisa dapat di mana aja. Tapi Anda pengen mendapatkan ide yang bisa merubah hidup Anda, dan ide tersebutlah yang penting untuk Anda dapatkan. Jadi saran saya, pada saat Anda daftar, pastikan Anda set waktu, nyalakan alarm, benar-benar fokus untuk mendapatkan ide yang bisa mentransformasi hidup Anda. Iya, oke, luar biasa Coach. Nah ini saya kalau boleh share sedikit Coach, tidak apa-apa ya. Wah, saya ini jadi malah semangat ini Coach. Sudah siap 3 jam soalnya ini Coach. Ya, Coach ya.
Oke, ini soalnya teman-teman yang bertahan masih 20 orang, makanya kita terus ini Coach, jadi semangat ini Coach. Jadi Terus, gini terus. teman-teman, ya saya ingat waktu anak saya Brian ini belajar, ya belajar materi-materi e-course gitu ya, saya ingat berapa waktu yang lalu itu, ya dia itu belajar teman-teman, harusnya materi e-course itu kalau mau benar-benar belajar itu butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan teman-teman, untuk mempelajari seluruhnya. Tapi yang luar biasa, anak saya Brian ini ya, saya bangga juga dengan dia, dalam 3 hari selesai. 3 hari selesai, Coach. Materi bisnis internet autopilot, kemudian tentang affiliate marketing gitu ya, tentang internet traffic secret gitu ya, semua Coach, termasuk FBS dan kawan-kawannya gitu Coach. Harusnya Luar belajar itu biasa 1 sampai 2 bulan, dalam 3 hari selesai Coach. Dalam Yes. 3 hari selesai. Cepat nih. Iya, gitu Coach. Luar biasa. Saya sendiri belajar itu 1 minggu lebih Coach, hampir 2 minggu. Dia selesai dalam 3 hari, Coach. Karena apa? Yaitu karena saya bilang, oke, pokoknya belajar gitu. Ya kan, harus semangat gitu. Ya, wah ini teman-teman juga ini ya, ada Ibu Fong. Wah ini bagaimana melihat peluang yang ada. Karena seminar ini saya jadi belajar tentang 3 skill penting internet. Wah ini Bu Fong ini testimoni ini berarti ya. Ya, terima kasih Bu Fong Tajuni ya. Jadi kita belajar melihat opportunity. Ya, makanya seminar ini kan BOOST. Big opportunity, peluang yang besar ya di online strategi. Nah, ini ada Ibu Oriani Hong juga ya, lewat webinar ini dapat banyak ide mengembangkan bisnis lewat internet. Ya, jadi teman-teman yang sudah punya bisnis, mungkin bisnis di kuliner atau mungkin bisnis jualan apa, makanan dan sebagainya gitu ya, jual alat-alat atau apa, teman-teman bisa belajar juga. Yang penting mau belajar dan penting praktek. Begitu belajar praktek gitu ya Coach ya. Yes. Saya sendiri ingat ini, sama Coach Suwandi, sama Coach Susanto, makanya tadi saya ingat itu Coach Susanto soalnya. Wah, belajar FBS gitu ya, wah udah pokoknya kita belajar tentang pixel macam-macam sampai kepala saya ini menguap, Coach. Bukan menguap, maksudnya keluar asapnya gitu, teman-teman. Oh, kita belajar gitu. Saya kalau belajar ini sungguh-sungguh, Coach. Sungguh-sungguh. Walaupun pusing, sungguh-sungguh gitu. Saya senang soalnya belajar. Karena apa? Saya yakin kalau kita belajar mungkin pertama sulit, pertama nggak ngerti, bingung, tapi setelah kita bisa, wah itu hasilnya luar biasa, teman-teman. Percepatan itu, Pak. Yes, percepatan. Nah, makanya ini saya ingat namanya komunitas DES2 ini DES-nya 2 ya, Coach ya. Jadi kecepatan kuadrat. Nah, kecepatan kuadrat betul. Itu berarti eksponensial, Pak. Eksponensial. Ya, percepatan gitu ya, Coach ya. Wah, makanya luar biasa ya. Jadi teman-teman yang mau segera daftar ya, karena ini tempat sangat terbatas. Sekali lagi ya, di seminar BOOST ini, BOOST, Big Opportunity Online Strategi, kita belajar tentang 3 skill yang terpenting ya di bisnis internet. Ya, sehingga orang awam, orang gaptek, bahkan pebisnis konvensional sekalipun bisa ya mulai di bisnis internet ini. Ya, jadi teman-teman pastikan bisa hadir di webinar kami ya jam 10 pagi ya, hari Sabtu ini, hari Sabtu 27 Maret jam 10 pagi. Ya, caranya mudah sekali, nanti di link bio saya bisa masuk, klik di sana, atau juga teman-teman bisa ini ya, ini sudah saya tulis ya, bisa kelihatan ya teman-teman ya, Coach bisa kelihatan ya, bit.ly/successboost ya, bit.ly/successboost gitu ya, segera daftar teman-teman, karena keberhasilan ya masa depan itu ya, saya yakin Tuhan akan berikan kepada kita kesuksesan keberhasilan. Sebenarnya yang berikutnya tergantung siapa? Tergantung Anda, tergantung teman-teman semua. Ya, saya sudah mendapatkan manfaat, anak saya, istri saya semua mendapatkan manfaat, saya yakin ini juga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti IG Live ini, dan terima kasih super duper luar biasa, coach saya, mentor saya yang luar biasa, Coach Suwandi. Terima kasih, Pak Heri. Ya. Nah, teman-teman tetap semangat, tetap luar biasa ya. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi di IG Live. Jadi memang IG Live ini kita bikin aneka topik, teman-teman. Ya, mestinya ini besok Kamis, tapi karena saya Kamis ada acara, makanya mohon maaf, ini digeser ya, jadi hari Rabu hari ini. Ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Biasa saya setiap hari Kamis, ini agak geser waktunya, dan kebetulan Coach Suwandi juga bisa, terima kasih. Ya, nah nanti minggu depan kita tanggal 1 April kita akan ada seorang yang luar biasa. Tadi saya sudah kasih bocoran gitu, nggak apa-apa lah saya sebutkan ya, yaitu seorang motivator, coach juga yang luar biasa, Bro Anta Kirana. Ya, beliau akan membagikan tentang bahaya berpikir positif. Wah.
Biasa orang Berlin. bilang, harus berpikir positif. Tapi beliau bilang bahaya kalau berpikir positif. Jadi Oke. apa yang harus dipikir? Nah, ini. Makanya Ah, teman-teman pastikan bisa hadir di IG Live kami 1 April. Ya, 1 April jam 7 malam. Ya, 7 malam WIB. Nah, karena ini beberapa ada yang dari Kalimantan, dari Bali, dari mana ya. Yang Wita berarti di sana jam 8 ya. Kalau kita jam 7 malam WIB. Oke, jadi hari Kamis hari Kamis tanggal 1 April jam 7 malam WIB ya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih semua. Maaf ini mungkin ada beberapa pertanyaan tidak sempat terjawab, tapi yang penting teman-teman bisa ngikuti webinar, bisa belajar dan bisa praktekkan. Sekali lagi terima kasih semuanya, terima kasih Coach Suwandi, terima kasih untuk terima kasih, waktunya. Pak Heri. Sukses selalu sehat Yes. Coach, luar biasa. Juga teman-teman semua. Terima kasih. Saya Heri Komala, tetap semangat, luar biasa. Oke, bye. Terima kasih.